Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Spesial. Oke teman-teman, mau nonton lagi video tentang Mbak Widya. Dan lagi-lagi ini adalah video yang terbaru Mbak Widya, yang dimana mengenai Vina Cirebon. Oke, lanjut kita tonton dulu videonya. Nanti silakan like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Spesial. Untuk videonya kita siapkan dulu. Ini video yang terbaru ya. Nah, ini sudah ada. Mari kita tonton dulu. Bapak bisa ngebedain gak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindikan besarnya. Siapa boleh, yang siapa enggak. Iya terus dilurus. Tadain pejabat ternyata tukang bangunan. Cara Linda Putri. Ya keren abis. Silakan siapa yang mau merekam. Ya, pokoknya love you semua. Ya, sebentar lagi Polda Jabar akan memanggil seorang itu. Semoga ini terbongkar agar pengacara dan mantu biar ketar-ketir. Cecep, kira-kira nonton ente iya di dia. Cecep ya coba eta bayina lamun lahir di Cianjur nya tolong ajarkan bahasa Sunda atuh ih. Kumaha Cecep ih ya masa guru geng motor teu bisa bahasa Sunda Cecep. Katanya eta Peggy Setiawan anaknya si Pak Cecep jeung Bu Cecep teh nya. Kumaha percaya ente? Loba nu ke tiwi ieu. Dari Dai Bahtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina saat saya sentil, satu ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gindul itu. Itu Rudiana. Ada apa Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Apri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena Nah, itu teman-teman. Jadi Bunda Widya ini belak-belakan dan terus terang ya, menyebutkan nama juga. Nah, itulah video saat ini yang kita tonton. Dan ini sepertinya lebih seru lagi teman-teman ya, karena ini updatean yang terbaru tentang Bunda Widya. Oke, kita tonton lagi videonya. pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes. Ya, akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang
ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar. Ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan. Ya, goretan semua lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro? Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar? Kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin? Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri. Kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu Linda. Linda pun ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindanya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor, kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya drakor, kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Sangat ini ya, sangat seru untuk obrolannya Mbak Widya ini ataupun Bunda Widya. Karena sekarang Bunda Widya lagi dipantau juga sama keluarganya ini ya, mantan Bupati Cirebon, yaitu Bapak Sunjaya. Oke teman-teman, kita tonton lagi videonya. Nanti silakan yang mau berkomentar silakan terus di kolom komentar saya. Lanjut kita tonton dulu. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuat. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu. Kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi. Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Jangan, salam waras saja. Ya, banyak orang geram dengan kasus Vina Cirebon ini karena belum ada kejelasan ya. Malahan sekarang kita menemukan begitu banyak spekulasi mengenai peristiwa yang sesungguhnya dikait-kaitkan dengan adanya kasus bubuk yang ditemukan atau ditangani oleh bapaknya Eki ya, yang merupakan. Nah ini juga ada lagi ya, ini juga ada lagi seorang cowok ataupun masnya ini mau berkomentar ya mengenai kasus Vina juga tentunya. Oke, kita dengarkan apa saran mereka ataupun kritik mereka. Kita dengarkan dulu. Kan polisi aktif pada saat itu, dan kita belum tahu nih bagaimana peristiwa ini begitu terstruktur ya. Kejadiannya seperti memang sudah direncanakan ya. Dan kalau kita lihat berita-berita seperti itu pemberitaannya, dan ini membuat kita makin khawatir jangan sampai kejahatan-kejahatan besar yang terjadi ke depan ya, bukan kita mau ada kejahatan, tapi kejahatan itu ada. Dan apakah ada oknum-oknum
pihak keamanan yang bermain di belakang kejahatan-kejahatan yang terjadi? Apakah mereka ikut bermain? Apakah mereka begitu cepat atau begitu murahnya mereka untuk bisa dibeli ya oleh pihak-pihak yang bermasalah itu, yang melegalkan segala macam cara untuk kepentingan atau untuk hal-hal yang melanggar hukum ya. Jadi teman-teman, kita berharap kasus Vina ini segera diusut tuntas. Kapolri seharusnya membuat tim khusus untuk menelusuri kasus ini ya. Pihak-pihak oknum-oknum yang disebut-sebut namanya, polisi aktif, bahkan mungkin jenderal-jenderal aktif yang disebut-sebut namanya oleh orang-orang yang mulai berbicara mengungkap fakta mengenai kasus Vina Cirebon ini, itu dinonaktifkan dulu dari jabatannya atau dari kepolisian ya, supaya masalah ini bisa berjalan dengan baik, bisa diungkap dengan baik dan tanpa ada kecurigaan dari masyarakat ya. Karena sekarang makin liar beritanya, makin aneh-aneh ya kan, muncul ini muncul itu dan membuat kita khawatir. Wah, apakah memang seperti ini yang terjadi di bangsa dan negara kita? Kalau benar Peggy Setiawan bukan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Vina Cirebon, maka pihak kepolisian harus segera membebaskan yang bersangkutan. Selain daripada itu, Peggy Setiawan ini kalau dia bukan pelakunya pasti mengalami traumatis yang sangat luar biasa. Kita nggak tahu apa yang terjadi ketika dia ditangkap, apakah dia dipukul, ya seperti Saka Tata itu dipukul, selain itu dia disetrum ya supaya mengaku katanya. Walaupun dia tidak sudi mengaku karena bukan dia menurut pernyataannya. Nah, apakah demikian juga dilakukan kepada Peggy Setiawan? Dipukuli, disetrum sampai Peggy mengakui kesalahan, mengakui perbuatan pembunuhan meskipun bukan kesalahan, bukan dia yang melakukannya. Nah, kalau terbukti bukan dia pelakunya, maka sangat disayangkan tindakan dari pihak kepolisian salah tangkap, ya. Dan ini menjadi pembelajaran penting ke depan, jangan sampai terjadilah peristiwa salah tangkap. Yang dirugikan adalah korban, kemudian yang dirugikan keluarganya, dan traumatis itu timbul apalagi kalau dia punya anak ya, itu luar biasa pukulan telaknya. Bagaimana membersihkan namanya, bagaimana kerugian yang dia alami, apakah itu bisa diganti, apakah itu adil ya. Jadi tolonglah pihak kepolisian kalau mau menangkap seseorang diselidiki terlebih dahulu kasusnya, apakah pantas, apakah layak, apakah sudah benar, aktual, prosesnya harus secara manusiawi juga ya. Karena banyak di luar sana yang mengaku mengalami sebuah tindakan kekerasan ketika mereka ditangkap, diperlakukan tidak manusiawi oleh pihak-pihak kepolisian. Dan janganlah terjadi seperti itu. Kalau negara ini kan negara hukum ya, semua ada hukumnya kok. Dia salah, dia dihukum. Hukumnya bukan dipukuli, bukan disetrum, bukan disiksa, tapi dia akan dikenakan pasal itu kan. Jadi bukan dianiaya, meskipun dia kasus melakukan tindakan penganiayaan atau barangkali pembunuhan, tapi jangan dibalas dengan penganiayaan, karena dia juga warga negara Indonesia yang harus diproses secara hukum, diproses ya. Apakah dia dipenjara seumur hidup ataukah hukuman mati, ya itu kan sebuah proses hukum yang berlangsung, bukan bertindak
nekat sendiri, ya memaksa sendiri. Tapi kita belum tahu nih si Peggy ini nanti seperti apa. Nah, oke teman-teman, itulah tadi yang kita tonton, video tentang Bunda Widya juga Mas Dayang tadi ya, yang baru saja memberikan saran dan kritiknya. Jadi mungkin teman-teman yang menonton video ini mau berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar saya, dan jangan lupa tunggu video-video terbaru dari Banyuwangi Official, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga di channel ini Banyuwangi Official. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Thank you, bye bye.